Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Unyil sana banyak menjawab salam, Pak Raden tak satu. Hamba ulang melihat seluruh Pak Raden, ibu-ibu jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasar Baso sianan lai menjawab salam, insya Allah masuk surga. Nan indak menjawab masuk surga je. Itulah istimewanya salam dalam Islam. Pertama, bacaan itu mendoakan orang yang mendengar selamat. Kedua, bacaan itu mendoakan orang yang mendengar dapat rahmat. Ketiga, orang yang mendengar didoakan mendapat berkah. Apakah bukan itu yang kita cari dalam hidup jangka pendek di dunia dan jangka panjang di akhirat? Kalau kita selamat dan mendapatkan rahmat dan dianugerahi berkah, maka apa saja yang terjadi di muka bumi ini kita akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Samo bana kaum muslimin anan dikecen orang Minang dengan salam yang kita baca. Tali kok sapilintigo alamai kabe nan kare tungku kok tigo sajarangan alamai nasi nan kabasa. Salam itu juga dirangkai tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jamaah Masjid Raya Lantai Batu, masyarakat muslim sekitarnya diselamatkan oleh Allah, diberikan rahmat dan didapatkan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya, memuji Allah dengan puji yang setinggi-tingginya, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bulan Rabiul Awal ini beliau dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjadi pemimpin yang terakhir sampai hari kiamat nanti. Untuk itu kita bacakan ayatnya. Mamanje basinggari mancancang balandasan kaji badalie kato bamisa. Apa alasannya Nabi Muhammad itu pemimpin sampai hari kiamat dan Nabi yang terakhir? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu. Dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah
dengan segala sesuatu mengetahui. Jadi kaum muslimin, apa yang kita harus waspadai mengenai Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir? Jangankan di zaman kita sekarang, di zaman Nabi itu sendiri ada orang yang berani memproklamirkan dirinya sebagai Nabi. Siapa namanya kayak begitu? Di zaman Nabi, alun meninggal Nabi lah, anyo kecil lo dirinya Nabi. Siapa orangnya kan? Lah selama kau subuh mau barakah, ndak ya tahu. Lah putaran nangkawara gini. Lah kali 50 lalu saya mendengar gaji. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu hidupnya Nabi baru. Apalagi Nabi sudah jauh meninggal, akan bermacam-macam datang model manusia di dunia ini untuk mendangkalkan akidah kita. Jadi kalau kita tidak mau membaca sejarah Nabi, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membaca hadis Nabi, kita akan mudah terkontaminasi dengan orang itu. Dulu ada pelatih tenis jo badminton namanya Ahmad Musadik. Mengaku lo jadi Nabi. Atau ada lo jelai namanya Jibril. Adi pertemuan orang Ahmad Musadik je Jibril kok. Allah pernah bertemu je alun je. Sedangkan Nabi itu selalu bertemu dengan Jibril, karena Jibril yang membawa wahyu Allah. Jadi barana orang besok kalau ada mengaku Nabi, sorbannya pakai sorban hijau. Nabi itu kan suka warna hijau. Maka sampai sekarang Masjid Nabawi itu ada kubahnya yang masih dicat dengan cat hijau. Janggutnya panjang, garambehnya labe, nyo pakai jubah hijau, nyo pakai baju gamis, ambo adalah Nabi lantai batu. Ya kan? Wajib kita tidak percaya karena khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maka terkutuklah orang-orang yang merusak kenabian mengatakan dirinya nabi. Untuk itulah kita membaca sejarah Nabi. Iya kan? Kalau hari lainnya lah apa dah? Hari Senayan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, apanya Abdullah, induknya Aminah, nama nyusuannya Halimah. Ya kan? Jadi orang Arab di zaman jahiliyah, Nabi itu kan lahir di zaman jahiliyah. Jadi ibu dan ayahnya tidak Islam. Ya kan? Itu Rasulullah itu. Saat itulah dia dilahirkan. Setelah Islam itu dibawa oleh Nabi sebagai pelanjut nabi-nabi yang berlalu, kaum muslimin, maka diiringi dengan kitab Al-Quran. Jadi Allah tidak membiarkan orang perempuan yang melahirkan anak orang lain menyusukannya. Sebab apa? Banyak bahayanya. Pertama, dia tidak boleh menikah lagi dengan saudara sepersusuannya. Yang kedua, ibu susunya itu tidak boleh nikah dengannya. Iya kan? Itu bahayanya. Makanya kaum muslimin setelah Nabi lahir itu turun bermacam-macam ayat dan bermacam-macam surat. Di antaranya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain.
Ketika ibumu hamil, wahai manusia, lemah badannya selemah-lemahnya dan menyapih kamu selama 2 tahun. Menyapih itu apa? Menyusui. Nak magi susu itu berbeda. Ada orang kini bertiru je jahiliah kali. Takutnya capek kalau yo nak nyusu anaknya nyagi susu Jawi. Tu magi susu namanya. Yang menyusui itu kok kamu ajar loh. Iya enggak? Kalau magi susu apa itu kan kemunculannya apa? Nanti suruh Allah tu ndak magi susu dong. Kecil engkau ini apa? Liter enggak ada pak dong.